Shalom Elohim Bapak Ibu dan teman-teman terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan kita berjumpa kembali dalam program Kesaksian Iman yang luar biasa ini. Saya berbahagia sekali kalau Bapak Ibu semua sehat ya dan dalam perlindungan Tuhan yang sempurna. Dan tentu saja diberkati Tuhan berlimpah-limpah dalam segala hal dan apapun yang dikerjakan dibuat Tuhan berhasil. Dan saya senang Bapak Ibu terus berdoa bersyafaat bagi jiwa-jiwa yang terhilang agar mereka diselamatkan. Bukan hanya di Indonesia tapi juga di mancanegara. Sebab doa orang benar apabila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Apalagi doa itu diperuntukkan bagi jiwa-jiwa yang terhilang supaya mereka mengalami kasih Kristus dan mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Terima kasih untuk dukungannya selama ini dan itu sungguh sangat memberkati pelayanan ini. Baik, hari ini kita akan mendengarkan kesaksian dari Bapak Rizal ya. Beliau berasal dari Minangkabau ya, dari Padang, Sumatera Barat. Dan beliau mengalami suatu perjumpaan pribadi yang luar biasa dengan Tuhan Yesus. Ketika beliau terbaring sakit yang parah yaitu meningitis, beliau sudah divonis oleh dokter bahwa tidak akan mengalami kesembuhan dan tinggal menunggu waktu saja. Tetapi ada seorang ibu yang dengan setia mendoakannya di rumah sakit tersebut. Ibu itu adalah kenalan dari sesama pasien yang berada di kamar ruang sakit yang sama. Dan apa yang terjadi? Ketika dokter berkata, tidak ada harapan. Tetapi Tuhan Yesus berkata, aku menyembuhkanmu. Dan terjadilah kesembuhan, pemulihan yang luar biasa dalam hidup dari Bapak Rizal. Dan dia tidak menyadari bahwa itu adalah sebuah mukjizat yang dari Tuhan. Dan dia mulai bertanya-tanya, siapakah Tuhan orang Kristen itu? Sungguh luar biasa. Bagaimana kesaksiannya? Mari kita saksikan bersama-sama. Tuhan memberkati. Perkenalkan, nama saya Rizal, asalnya dari Padang. Wow, Ya, lumayan Sumatera Barat Sumatera ya? Barat, Iya, iya. suku Melayu, Mhm, keluarga semuanya di Sumatera. mhm. Eh, Kalau untuk kesaksiannya, untuk itu pengalaman pribadi Bu Eli. Iya, bagaimana Bang Rizal kok bisa percaya dan terima Tuhan Yesus Iya, gitu? itu tepatnya itu di tahun 2013, tahun Hmm, 2013 itu saya sempat mengalami kondisi yang boleh dibilang itu sudah kritis, hidup dan mati lah gitu. hmm. Jadi saya sempat dirawat di rumah sakit selama 1 bulan full, 1 bulan. Oh, Dan saya keluar di rumah sakit itu pas hari ulang tahun saya, 16 wah, Desember tahun 2013 hadiah itu. itu ya. Ya. Dan di waktu itu dirawat saya di Jakarta, saya sendiri, Mhm, nggak punya saudara, keluarga. Ya, jadi di rumah sakit itu saya sendiri, Mpok Eli. iya. Jadi di rumah sakit itu nggak ada yang jenguk, nggak ada yang apa namanya besuk gitu ya kalau orang dirawat gitu. Jadi paling teman-teman mungkin ada datang sekali dua kali karena memang Hmm, kesibukan mereka bekerja gitu ya. Nah di rumah sakit itu setelah saya sempat keluar dari rumah sakit sebelumnya, mhm. eh, waktu itu sempat dirawat, terus sempat pulang. Jadi yang sakit saya pertama itu saya nggak tahu itu nama medisnya apa. Mhm, Cuman kulitnya itu terkelupas mhm. kayak sisik ular tuh Eli. Oh, Jadi kalau bangun pagi itu mhm. kulitnya itu udah di bed itu udah bisa dikumpulin Oh itu. ya? Wah. Jadi pagi-pagi itu udah Hmm, banyak gitu. hmm, Nah di situ sempat beberapa kali 1 minggu pertama itu saya dibolehkan pulang, jadi dikasih lotion buat biar nggak rontok gitu kulitnya. hmm, hmm. Nah tapi beberapa selang waktu akhirnya saya merasakan sakit di kepala waktu itu, dan akhirnya saya dirawat, dibawa ke rumah sakit lagi sama teman saya. Nah di situ awalnya cek 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 segala macam, ternyata saya sakit meningitis. Oh gitu ya. Nah itu pas saat sakit meningitis itu eh, banyaklah proses pengobatannya gitu, banyak.
tahap-tahapan yang saya lalui. Jadi minggu pertama, minggu kedua gitu, udah lama banget gitu ya kan. Terus di ruangan itu Bu Eli sempat di sebelah saya itu menanyakan, keluarga kamu di mana katanya, sesama pasien gitu ya kan. Saya bilang waktu itu, keluarga saya di Sumatera dan di Jakarta saya sendiri, saya bilang. Saya di sini nggak ada saudara, nggak ada keluarga juga nggak ada, saya bilang. Kenapa nggak hubungin keluarga katanya gitu kan. Dan di situ saya mikirnya ya saya khawatir juga dengan kondisi ibu saya gitu kan. Jadi saya nggak kasih tahu keluarga kabar tentang saya dirawat itu. Takut jadi kepikiran ya takut keluarga jadi kepikiran. Setelah berapa lama akhirnya sakitnya ini saya rasa makin parah gitu ya, dan dokter pun juga sudah mengusahakan yang terbaik lah gitu. Jadi pada satu ketika saya sempat dipasangin infus gitu yang dibalut aluminium foil. Nah di situ yang di sebelah saya ini mungkin kasihan gitu kan, nggak ada teman, nggak ada keluarga gitu yang datang. Akhirnya dia samperin saya. Nah ibu-ibu ini bilang, saya boleh nggak doain kamu katanya. Tapi dalam keyakinan saya, kata ibu itu ya. Karena saya nggak berpikir yang namanya itu kan niat baik seseorang ya Bu ya, nggak mungkin saya tolak gitu. Ya pengen sembuh ya. Gitu. Dan mungkin beliau juga kasihan gitu. Nah akhirnya ya saya persilahkan, saya perbolehkan gitu kan. Nah di situ saya mendengar doa dia itu dalam nama Tuhan Yesus, meminta saya dipulihkan, saya disembuhkan gitu. Minta saya dipulihkan dalam nama Yesus agar saya penyakitnya disembuhkan gitu kan. Jadi ibu itu berdoa lah dalam waktu itu keyakinan dia gitu kan. Saya nggak tahu itu, maksudnya saya nggak mention gitu orang Kristen atau orang apalah gitu ya kan. Pengen sembuh lah gitu ya. Sempat beberapa kali lah, 2 kali dia doakan saya waktu itu, dan pada saat terakhir itu saya sempat dengar pembicaraan antara perawat sama dokternya. Dan dokter bilang mereka udah angkat tangan gitu. Jadi cuman mujizat aja yang bisa menyembuhkan gitu. Nah di situ saya juga merasa saya udah pasrah gitu Bu Eli. Dimana saat itu kalau saat dipasang infusan itu, dokter datang ini suster bawa infusan itu dipasang, saya itu kedinginan gitu. Jadi sampai sekarang pun saya nggak kuat kedinginan. Jadi pas saat infus itu jalan masuk ke dalam tubuh saya itu gemeter luar biasa. Nah ini kalau di ruang dingin gini gimana nih? Kalau sedikit kedinginan sih. Perlu dimatikan aja nggak apa-apa. Nggak harus dimatikan juga nggak apa-apa. Jadi kedinginan gemeter gitu, kayak naik besak gitu, kayak gitu. Itu bisa 1-2 jaman. Aduh, gimana, saya nggak bisa bayangin. Itu dingin luar biasa, nggak bisa pakai selimut tebal gitu. Karena waktu itu sempat dikasih selimut gitu sama susternya, itu nggak mempan. Jadi sehari itu bisa 2-3 kali pasang infus itu, dan saya ngalamin itu kalau infusan itu masuk gitu. Sampai satu titik saya udah pasrah gitu, saya sudah menyerah istilahnya. Tuhan, maksudnya waktu itu saya juga masih sholat gitu. Saya sudah pasrah gitu ya kan. Saya berdoa sama Tuhan dalam keyakinan saya yang lama tentunya. Kalau memang waktu saya sudah sampai detik ini, sampai saat ini, tolong dipermudahkan jalan saya bilang gitu kan. Saya sudah nggak kuat, saya bilang gitu.
Jadi kan saya sempat sholat, saya nggak tahu itu siang atau malam karena lampunya selalu nyala. Nyala, iya, di ruang seperti itu ya. Iya. Mungkin bisa dikecilin sedikit, nggak apa-apa. Beli. Di ini Hmm. dimatikan dulu. Iya. Dimatikan dulu, Om. Iya. Iya. Oke, Jadi lanjut. jadi di situ saya benar-benar udah pasrah banget, udah nggak punya kekuatan gitu. Dan saya berpikir kenapa saya juga pasrah, karena saya ngeliat kondisi saya juga, kulit saya itu udah kayak orang negro, Bu Eli, hitam banget, Oh, gitu ya. hitam. Kulit saya lebih hampir sama lah sama kulit kita umumnya gitu ya. Tiba-tiba berubah seperti itu gitu kan. Jadi kita maksudnya depresi juga, maksudnya kok bisa gitu kan. Nah di situ saya juga udah pasrah lah, udah selesai aja gitu maksudnya gitu kan. Saya Itu akibat apa ya bisa hitam gitu? Mungkin karena nggak tahu obatnya dosisnya terlalu tinggi iya. atau apa, atau efek dari apa, kita nggak ngerti. Tiba-tiba hitam semua kulitnya ya, berubah. Iya, berubah. Iya. Jadi di situ saya udah pasrah aja. Dan waktu itu saya biasakan sholat kan, tapi memang udah nggak bisa bergerak, cuman terbaring aja gitu. Tapi tetap saya sholat dan minta sama Tuhan. Pada satu titik saya klik gitu, kok saya sudah sampai ini, udah mau finish loh hidup saya loh. Saya bilang kayak gitu di situ ya waktu itu. Ini udah mau finish loh hidup saya, tapi kok masih minta jalan yang lurus. Jadi selama ini yang saya jalanin, saya tujuannya kemana gitu, nggak tahu tujuannya kemana gitu. Minta dari dulu tapi belum ditunjukin ya, belum dapat ya. Iya. Jadi kan setiap sholat itu, tiap rakaat itu kan ada Al-Fatihah ya, yang ihdinas siratal mustaqim gitu ya kan. Nah saya tek di situ, saya posisinya, dan saya kepikiran gitu, ini saya udah mau mati loh. Maksudnya saya udah nggak bisa ngapa-ngapain, saya masih minta petunjuk jalan yang lurus. Dan saya nggak tahu tujuan saya kemana ini gitu ya kan. Nah di situ saya ngerasa silau gitu. Dalam kondisi telentang terbaring itu saya ngerasa silau, Bu Eli. Nah di situ dari cahaya itu yang saya lihat di depan itu, di depan saya kan posisi terbaring, saya lihat di depan saya itu silau gitu ya kan. Nah dari sinar itu saya mendengar suaranya lebih kurang seperti ini, Bu Eli. Mari katanya. Saya kalau ingat itu jadi ini ya, ada tangan yang mau menggapai saya gitu, kayak orang tua manggil anaknya gitu ya kan, Bu Eli ya. Jadi waktu sholat ada tangan yang menggapai gitu, mengulurkan tangan gitu ya. Mengulurkan tangan. Iya. Nah di situ dia berkata, mari datanglah padaku, katanya. Ikutlah denganku, katanya gitu kan. Dan pada saat itu saya merasa saya nggak tahu kayak terbang atau gimana, dan saya ambil gitu, dan saya peluk, dan saya dipeluk gitu, Bu Eli. Nah dalam pelukan itu saya merasakan, kalau dulu saya belum kenal damai sukacita, belum tahu. Yang saya tahu, saya merasa nyaman banget gitu kan, tenang, damai gitu kan, pikiran tuh kayak ya plong aja gitu, damai. Terangkat beban kita gitu ya. Luar biasa. Nah dalam dipelukan itu saya nggak sengaja menoleh ke belakang, ke samping gitu kan. Ternyata saya lihat ada jasad saya di bawah situ. Saya melihat infusan saya udah dicabut gitu kan, dan saya selimutnya ditutupin gitu ya sama suster gitu kan. Dan saya cuma bilang, saya belum bisa ikut sekarang, bilang gitu. Belum waktu pulang. Iya, saya belum bisa ikut sekarang. Saya masih mau ketemu ibu saya bilang. Masih mau ketemu keluarga saya bilang. Karena
2008 ke 2013 waktu itu 5 tahun saya belum pernah pulang. Jadi saya minta saya mau pulang gitu kan. Nah, saya nggak tahu itu berapa lama, tiba-tiba saya merasa kebangun gitu ya pagi. Tiba-tiba suster hampiri saya. Suster bilang, Mas kondisinya udah baik, katanya gitu. Puji Tuhan. Dan sudah bisa pulang, katanya Wow, gitu kan. dahsyat ya, luar biasa ya. Saya kaget gitu Iya, ya kan. Masa sih saya bisa pulang gitu. Padahal baru beberapa hari kemarin, 2 hari sebelum ini, dokter udah angkat tangan loh. Iya. Gitu maksudnya Betul. dokter udah menyerah lah gitu kan untuk penanganan pengobatan saya gitu. Tapi kok tiba-tiba saya ini kok bisa gitu, maksudnya saya berpikir ke situ. Dan saya urus itu pulang, dan saya mau pulang pun saya bingung mau pulang kemana gitu kan, karena posisi saya ngekos dan saya sebulan itu udah nggak ngekos. Saya cuman hubungin teman saya udah diperbolehin pulang, tapi saya nggak tahu mesti pulang kemana gitu. Jadi teman saya ajak saya pulang ke rumahnya untuk sementara gitu. Nggak apa-apa, akhirnya saya ikut teman saya. Dalam perjalanan itu saya kepikiran sama ucapan ibu-ibu yang mendoakan saya tadi gitu. Dia berdoa dalam nama Yesus gitu ya kan. Tapi saya belum cerita sama teman saya. Saya di dalam perjalanan itu diam aja gitu. Akhirnya sampai rumah suasana udah nyantai gitu kan. Akhirnya saya cerita apa yang saya alamin gitu Bu Eli. Saya dengan apa yang saya alami gitu ya kan. Dan teman saya ini bilang, kebetulan dia orang Betawi waktu itu. Dia bilang cuman itu nggak ada katanya. Itu cuman jin atau iblis lah gitu kan. Kan kita tahu sendiri katanya kan bisa berubah apa saja mereka katanya gitu. Nah dari situ saya nggak pernah cerita sama siapapun gitu. Tapi di situ saya merasa saya bertanya-tanya gitu Bu Eli. Betul. Akhirnya saya dari situ kontrol lagi gitu kan, ke rumah sakit kan mesti harus cek up ya, rawat jalan gitu. Nah suatu ketika saya datang ke rumah sakit lagi, di ruang tunggu itu saya ketemu lagi dengan ibu-ibu yang lain, tapi beliau udah berdoa untuk saya. Tumpang tangan di sini saya, di pundak saya, dia bilang minta kesembuhan dalam nama Yesus juga. Nah, dan saya berpikir, kok saya dipertemukan dengan orang-orang yang berdoa dalam nama Yesus gitu. Dan saya waktu itu belum berpikiran orang Kristen atau apalah gitu ya kan. Cuman waktu itu ya namanya niat baik seseorang ya saya terima gitu ya kan. Dan dengan kondisi saya yang waktu itu udah kurus, hitam gitu kan. Hidup lagi Bu Eli ya. Udah memprihatinkan lah gitu. Jadi di situ saya kepikiran terus gitu. Jadi selama setahun itu Bu Eli saya mengurung diri di rumah. Kecuali saya kontrol ke rumah sakit, baru saya keluar. Karena saya minder dengan kondisi kulit saya, tubuh saya gitu kan. Dan saya nggak pernah ketemu sama siapapun selama 1 tahun itu. Waduh. Ngurung diri aja di rumah gitu kan. Dan puji Tuhan itu teman saya keluarganya baik, mau terima saya gitu. Dan di situ saya berpikir apa yang bisa saya lakuin ini. Masa saya cuma numpang gini doang gitu kan. Kebetulan saya punya basic dari restoran makanan gitu kan. Saya buat segala macem lah gitu kan. Untuk dijual gitu kan. Akhirnya saya buat makanan makanan matang atau kue-kue kayak kering. kue-kue kering gitu kan. Wah, pasti pinter ya, bisa masak ya. Sekedar bisa. Jadi saya kebetulan saudaranya punya kenalan gitu kan, akhirnya dijualin gitu. Nah dari situ saya
coba bikin apa segala macam, apa yang saya bisa lah gitu Iya, waktu iya. itu. Nah, setelah setahun itu saya nggak megang apa-apa, nggak punya handphone. Saya kalau kabarin ibu saya pulang, cuman minjam handphone temen yang di rumah itu. Karena waktu itu saya udah nggak punya apa-apa gitu kan. Di rumah sakit pun waktu itu saya punya HP BlackBerry dan itu udah dijual gitu kan untuk makan saya waktu di rumah sakit gitu. Nah, di situ teman kerja saya satu lagi yang cewek ngajak saya ketemuan, najain kabar. Ayo dong, ketemu dong katanya kan. Tapi di situ saya masih belum berani untuk keluar untuk ketemu teman-teman gitu. Masih minder ya, ketemu Masih minder, orang gitu ya. masih Nggak pede lah nggak istilahnya pede ya. gitu ya kan. Tapi akhirnya kebetulan saya pernah ke rumahnya dan pernah ketemu ibunya, Ibu Sunida, mungkin Bu Eli tahu iya, ya. iya, tahu. Akhirnya dia telepon saya, kamu kenapa sih nggak mau ketemu, diajak keluar katanya gitu kan. Nggak apa-apa Bu, waktu itu saya masih manggilnya ibu. Akhirnya dia bilang, kenapa kamu takut, kenapa kamu malu, kenapa katanya. Saya udah cerita lah kondisi saya lah. Dan akhirnya saya cerita, kamu nggak usah takut, kamu nggak usah malu katanya. Bagaimanapun kondisi kamu, bagaimanapun bentuk kamu tetap anak saya katanya waktu itu. Di situ saya merasa ada ada semangat lagi gitu ya kan. Akhirnya waktu itu saya minta teman saya minta antar gitu untuk ketemu. Akhirnya kita ketemu. Waktu itu beliau ke gereja, bisanya cuma hari Minggu gitu kan. Akhirnya kita ketemu di Carrefour waktu itu, dan beliau selesai ibadah. Akhirnya kita ketemu, ya mungkin beliau kaget waktu itu, cuman nggak disampein gitu kan. Tapi tahulah gininya gitu. Akhirnya ya bincang-bincang, ya kamu nggak usah takut, kamu nggak usah malu katanya, kamu tetap anak saya kok katanya. Nah, di situ saya punya semangat lagi, dan sering beliau ajak saya gitu kan, kalau mereka pergi ibadah hari Minggu, beliau selalu telepon, ayo dong ketemu dong, nanti saya ada ibadah jam segini, kamu mau kesini nggak katanya. Akhirnya oh ya udah, waktu itu saya udah panggil dia mami gitu. Ya udah mami, nanti saya datang, saya bilang. Akhirnya jalan beberapa waktu, saya penasaran gitu. Akhirnya saya tanya juga waktu itu ke Ibu Ida, apa sih yang ibadahnya itu gimana sih gitu kan, nanya-nanya gitu kan. Akhirnya beliau, enggak, kita cuman ibadah doang, pujian sama Tuhan, baca firman katanya gitu kan. Jadi saya penasaran gitu kan. Akhirnya saya cerita sama apa yang saya alamin di rumah sakit itu. Ya beliau bilang gitu, kamu beruntung katanya, kamu bisa mengalami hal itu katanya. Sementara saya juga waktu itu sempat cerita sama teman saya juga yang Kristen juga. Saya sempat cerita yang saya alamin. Teman saya bilang, kamu beruntung katanya gitu kan. Kamu bisa berjumpa dengan Tuhan katanya gitu. Betul. Dan tidak semua orang mengalami perjumpaan pribadi. Saya aja, yang teman saya yang lain ini, teman saya aja yang Kristen dari lahir katanya. Saya nggak pernah mengalami itu, nggak pernah mengalami perjumpaan dengan Tuhan saya katanya gitu. Kamu beruntung dipilih Tuhan katanya gitu kan. Nah dari situ saya tanda tanya gitu, jadi makin penasaran gitu Bu Eli. Akhirnya suatu ketika saya nekat gitu Bu Eli masuk gereja. Jadi Bu Ida ini ibadah, dia datang jam 12. Saya datang lebih awal, yang ibadah pagi. Oh iya, biar nggak ketemu gitu. Iya. Nah,
saya pas pagi itu ke gereja, saya dengan modal nekat karena waktu itu masih maraknya bom yang di Surabaya waktu itu, gereja tuh. Oh iya iya. Heeh. Betul. Jadi nggak apa-apa lah mau dibilang teroris, mau apalah, nggak apa-apa lah. Toh mau dibunuh juga saya udah pasrah gitu kan. Toh kalau saya hidup pun saya mau ngelakuin apa gitu ya kan. Dengan kondisi saya seperti ini, saya kayaknya udah nggak berharga gitu. Mm-mm. Sementara kalau misalnya cari kerja pasti yang dicari good looking gitu ya Iya kan, iya. yang penampilannya menarik gitu. Mm-mm. Nah di situ dengan modal nekat saya masuk ke gereja, dengan saya masih takut, masih was-was gitu karena identitas saya kan Muslim Islam ya. Iya. Dan waktu itu eh, saya lihat, perhatikan gitu, kayak ada kartu member lah di gereja itu, dan saya nggak punya gitu kan. Akhirnya saya nyelip-nyelip aja gitu, masuk nekat gitu. Akhirnya pas saya bisa masuk, saya lihat, saya duduk di tengah-tengah gereja itu. Saya duduk aja gitu. Itu ibadah belum mulai gitu ya kan. Masih nyanyi-nyanyi gitu. Saya duduk di tengah. Akhirnya pas pendetanya udah naik ke atas mimbar, maksudnya udah sampaikan firman gitu, baca firman. Tiba-tiba ruangan itu berubah, Bu Eli. Saya merasa saya di atas langit, saya berada di atas awan gitu. Semuanya itu yang nggak ada siapa-siapa gitu. Yang saya lihat itu cuman Pak Pendeta itu, saya, dan yang pemain musik itu Iya gitu. iya. Dan di depan itu panggung itu, altar itu, saya lihat sebuah senyuman yang saya lihat itu senyuman bangga gitu, Bu Eli. Waduh, luar biasa ya. Senyuman, kayaknya saya merasakan kedamaian yang waktu saya dipeluk gitu, yang nyaman yang waktu dipeluk itu, saya merasakan itu waktu itu. Terulang kembali Terulang ya, kembali, merasakan, iya. merasakan itu gitu. Di situ yang saya lihat, saya makin merasa berharga gitu. Ada kebanggaan dari senyuman itu kepada saya gitu. Nah di situ saya nggak tahu, air mata saya mengalir gitu aja Iya, gitu ya kan. merasakan jamahan Tuhan. Iya. Iya. Akhirnya udah selesai, saya keluar gereja, saya ketemu Bu Ida di bawah, dan beliau kan jam 12 saya sudah selesai gitu kan, saya sudah keluar dari gereja. Akhirnya pas yang ibadah kedua itu, saya mau ikut masuk ke gereja, saya bilang Ikut lagi gitu mau ya. ikut lagi. Iya. Tapi saya nggak bilang saya udah masuk gitu ya. Iya, iya. Nah jadi pada saat itu dia bilang, kok kamu udah kayak orang Kristen, katanya. Mm-mm. Lah kok kayak orang Kristen, gimana sih, gimana gitu, saya penasaran gitu kan. Iya, kayaknya duduknya udah kayak jemaat lain gitu ya kan. Nggak Misalnya kikuk, udah nggak biasa, kikuk lagi iya gitu udah nggak ya. kikuk lagi gitu ya. Saya nggak bilang kalau saya udah masuk yang pagi gitu. Iya, iya. Akhirnya dari situ beberapa kali kalau beliau sempat, beliau telepon saya, mau datang nggak, ketemu nggak gitu kan. Karena waktu itu cuma sebatas ketemu doang. Tapi waktu itu saya sering bilang saya mau ikut masuk beberapa kali di itu. Akhirnya di tahun 2015 saya bilang itu kan 2013 ke 14 itu saya di rumah, dan 2014 saya ke 2015 itu saya beberapa kali lah sering ke gereja gitu, cuman nggak sering banget gitu. Jadi pas 2015 itu saya bilang sama mami saya mau masuk Kristen, saya mau jadi orang Kristen. Si Bu Ida kaget dong gitu ya kan. Kamu beneran, katanya. Itu kan mau masuk Kristen, katanya. Karena mungkin beliau juga khawatir gitu, takut dia yang doktrin atau apa gitu ya kan. Saya bilang, saya yakin mami, saya mau dibaptis, saya bilang.
Dan waktu itu saya nggak tahu apa-apa tentang Kristen gitu, Iya, masih belum ngerti lah ya. belum ngerti. Iya, udah datang ke gereja aja udah bersyukur gitu Iya. ya. Dan saya di situ juga cuman duduk doang gitu, Iya, iya. cuman denger aja gitu. Dan di situ akhirnya beberapa kali ya udah, akhirnya beliau sempat nanya ke pengurus gereja gitu ya kan, gimana kalau mau baptis, katanya mesti ada surat ini gitu ya kan. Akhirnya waktu itu memang nggak memungkinkan. Nah, tapi puji Tuhan kemarin 2020 akhirnya pas kebetulan Pak Daud yang kemarin keluar penjara kenal sama Pak Abi Sapudin. Jadi saya dikenalkan dan di situ saya dibaptis sama beliau. Nah, iya. Bulan apa itu? Itu bulan Juli Oh, Juli 2020. 2020 ya, belum lama ya. Iya, belum lama. Belum setahun lah. Tanggal berapa itu? Tanggal 26. 26 Juli 2020. Iya. Hidup baru ya di dalam Tuhan Yesus. Iya. Terus apa yang dirasakan setelah dibaptis gitu, merasakan hidup baru di dalam Tuhan, walaupun belum ngerti untuk Iya. selanjutnya ya. Iya, saya nggak ngerti apa-apa gitu. Tapi memang dari 2014 ke 15 itu saya 2015 ya. Dari 2015 saya bilang sama Bu Ida, saya mau masuk Kristen gitu kan. Tapi sepanjang keseharian saya tetap saya berdoa dalam nama Yesus, karena saya teringat gitu doa-doa ibu yang mendoakan saya gitu, apapun diminta dalam nama Yesus gitu ya kan. Dan untuk searching itu saya waktu dulu nggak ada gadget, nggak ada apa gitu kan, karena kondisi belum memungkinkan gitu. Akhirnya setelah saya dibaptis itu saya merasakan perubahan yang luar biasa dalam hidup saya. Amin, amin. Istilahnya saya nggak ada kekhawatiran tentang kehidupan, tentang masa depan gitu Bu Eli. Iya. Jadi tentang apapun hidup saya ngalir gitu aja gitu. Saya ngerasa setelah dibaptis itu saya ngerasa kok hidup saya kok datar-datar aja gitu ya kan, nggak punya kekhawatiran tentang apa gitu, tentang apa kehidupan gitu. Pokoknya jalanin hidup sehari-hari biasa gitu ya, nggak ada ketakutan lagi. Iya, nggak ada gitu ketakutan, nggak ada kekhawatiran. Nah di situ di satu titik saya sempat terpikir gitu, sempat terlintas dalam pikiran saya, kok Tuhan hidup saya kok gini amat gitu ya, kayaknya nggak ada iramanya lah gitu kan. Apa Tuhan nggak sayang sama saya gitu kan? Apa Tuhan udah ninggalin saya gitu? Di situ saya nangis. Justru orang pengen ya hidup nggak ada beban, nggak ada pikiran yang gimana gitu kan. Tapi saya ngerasa kok hidup saya kok biasa aja, maksudnya nggak mikir gimana nanti ke depannya gitu kan, gimana kehidupan saya nggak mikir ke sana gitu. Jadi saya datar aja gitu hidup saya, tenang aja gitu, nggak ini. Tapi memang setelah dibaptis itu saya merasakan berkat yang luar biasa Bu Eli. Saya ditemukan dengan teman saya yang baik gitu ya kan, yang mau terima saya. Akhirnya pindah dari teman saya yang Muslim ini, saya pindah ke tempat ada teman saya Kristen. Saya pindah tinggal di rumahnya yang teman saya orang Kristen itu. Nah di situ saya merasakan berkat yang luar biasa. Istilahnya saya nggak punya, waktu itu bahagia aja gitu, tenang aja gitu hidup, nggak punya kekhawatiran tentang masa depan, walaupun nggak punya pekerjaan, walaupun nggak ada penghasilan, tapi kok anteng-anteng aja gitu hidupnya gitu. Tapi kulit waktu itu masih hitam tuh ya? Oh masih hitam banget Bu Ali, hitam banget. Tapi udah ada kepedean, ya udah mulai ada percaya diri, ya ketemu orang gitu ya. Itu baru belajar, udah mulai belajar keluar, udah mulai beradaptasi lah, bersosialisasi lah gitu ya kan. Nah di situ saya ngerasa saya masih, kebetulan dia juga punya saudara teman saya yang Kristen ini. Saya juga bikin makanan lah, kue-kue lah gitu, saya kasih saudara dia buat jualin juga gitu ya kan. Di situ saya merasa setelah saya dibaptis 2015
2020 ya. Jadi perjalanan saya 2015 itu saya mantapkan untuk ikut Tuhan Yesus. 2016, 17 itu saya hidupnya damai-damai aja gitu. Ya. Ya, Eh, karena Yesus Raja Damai ya. Jadi selama 2015, 2016, 2017 saya baru dikasih nih sama Tuhan cobaan gitu. Ujian lah gitu. Ya. Karena 2015 itu saya udah mantap ikut Yesus. Di hati saya apapun yang terjadi saya tetap ikut Yesus gitu. Puji Tuhan saya sudah dibaptis 26 Juli 2020 ya, Bu Elia. Yes. Nah, di situ Tuhan memang berikan apa ya? Kalau boleh dibilang berkat ya, berkat luar biasa gitu. Ya. Istilahnya saya dibaptis itu hidup saya benar-benar berubah 360 derajat gitu. Amin, amin. Saya benar-benar merasa diberkati gitu ya kan. Dari yang saya nggak tahu, nggak pernah ke suatu tempat, saya sampai ke tempat itu gitu. Sesuatu yang nggak pernah saya alamin gitu kan. Ya. Baik itu masalah ataupun sukacita itu saya alamin gitu kan. Tapi nggak sampai di situ saja teman-teman. Jadi waktu itu saya dikasih cobaan sama kalau boleh dibilang Tuhan kasih saya ujian. Mungkin untuk uji saya, kamu masih mau nggak ikut dengan saya gitu, Bu Eli. Ya. Jadi saya sempat dikasih ujian dan saya itu harus selesaikan. Gimana caranya? Saya nggak tahu karena saya harus untuk, kalau boleh dibilang, sertifikat rumah saya digadaikan dan ibu saya sampai sakit gitu kan, kepikiran gitu. Jadi Jadi siapa itu yang menggadaikannya? Masih keluarga atau pihak lain? kalau bagi saya itu ipar saya. Oh gitu. Karena saya anak satu-satunya laki dan saya nggak berada di rumah. Oh. Dan seolah-olah kayaknya mereka leluasa aja gitu. Menguasai ya, menguasai. Jadi sebelum hal itu terjadi pun saya nggak pernah dikasih tahu gitu kan. Saya merasa saya dianggap nggak sih gitu kan. Dan setelah hal ini terjadi baru dikasih tahu ke saya gitu. Dan saya akhirnya nggak tahu, saya nggak punya cara untuk menyelesaikannya, untuk tebus ini saya nggak tahu. Akhirnya teman saya cerita, teman saya ngomong ke saya, kok belakangan ini kamu kelihatannya kepikiran apa sih, katanya gitu kan. Akhirnya di situ teman saya ceritalah masalahnya. Dan teman saya bilang, yang saya tinggal di rumahnya ini, dia bilang, butuh berapa sih untuk itu, katanya kan. Saya butuh dana segini untuk keluar ambil itu sertifikat, saya bilang. Akhirnya ya itu pekerjaan Tuhan yang luar biasa ya Bu Elia. Itu nggak mungkin kalau nggak Tuhan Yesus yang bekerja. Betul. Gitu kan. Akhirnya dia bilang cerita mungkin sama keluarganya ya. Akhirnya ibunya bilang, ya udah nanti kamu kirim aja nih ke itu yang ke kampung, kamu ambil sertifikatnya, katanya. Dan saya kaget dong gitu ya kan. Itu bukan jumlah yang sedikit lah gitu kan, apalagi berurusan dengan bank itu ya kan. Dan saya posisinya nggak kerja, nggak ada penghasilan gitu. Tapi teman-teman ya, Tuhan Yesus itu luar biasa gitu. Itu pasti pekerjaan Tuhan gitu. Yes. Menggerakkan hati ibu saya, keluarganya, hati ibu keluarga teman saya ini, dengan gampang aja ngasih gitu ya kan. Percaya aja gitu. Ya udah kamu kirim aja pulang dan selesaikan masalah ini, katanya. Itu tahun 2017. 2017 akhirnya saya selesaikan itu masalah. Akhirnya dari 2017, 18, 19 gitu ya kan. Setelah selesai itu ya namanya kehidupan ya, ada naik ada turunnya gitu. Tapi saya merasakan ya luar biasa gitu. Saya nggak kepikiran gimana saya nyicilnya gitu.
Tuhan nggak kasih saya rasa was-was gimana gitu. Tuhan nggak kasih saya ketakutan yang Iya, gimana gitu. iya, iya. Jalan datar aja gitu Iya. kan. Bahkan Tuhan izinkan saya untuk bisa keluar, kalau boleh bilang, saya sempat ke luar negeri diajak teman saya ini. Ya mungkin karena dia Dahsyat. kasihan gitu kan, saya di rumah aja gitu kan, Iya, iya. nggak pede gitu kan, minder gitu kan. Dan dia ajak saya keluar waktu itu, main gitu kan. Dan itu saya merasakan itu berkat yang luar biasa dalam hidup saya Iya. gitu. Walaupun nggak punya uang di kantong, Mm-mm. tapi Tuhan cukupkan gitu. Iya. Maksudnya Tuhan cukupkan itu dalam arti perasaan gitu. Tuhan itu benar-benar hidup dalam hidup saya, benar-benar baik gitu Amin, yang saya amin. rasakan. Yes. Walaupun Tuhan cukupkan bukan dari segi materi, tapi Iya, dari perasaan. semuanya ya. Nah, dari Tuhan perasaan, lakukan. nggak merasa saya kekurangan ini, Iya. saya nggak dikasih perasaan kalau apa ya, perasaan serakah lah gitu ya. Mm-mm. Aduh, gimana nih, saya nggak punya uang, Iya. mau beli ini, beli ini. Saya nggak ada kekhawatiran karena Iya. apa ya? Ya memang nggak ada pikiran ke sana gitu, dikasih Tuhan gitu. Iya. Tenang. Ya udah, kamu ya. jalan aja hidup Mm-mm. gitu kan. Tenang. Semuanya udah saya atur gitu. Iya, Tuhan iya. udah kasih gitu ya kan. Betul, betul. Dan di situ saya nggak tahu uang dari mana, Bu Eli. Saya cuman apa namanya, bikin kue gitu ya kan. Mm-mm. Tapi dari situ saya bisa sekolahin ponakan saya. Sekarang udah mau masuk kuliah. Mantap. Dan yang satu ini tamat tahun ini, Bu Eli. Mm. Dan saya nggak berpikir, wah, saya bisa loh, Mm-mm. gitu ya kan. Heran kan? Iya. Iya, kalau Tuhan sudah kerjakan pasti heran. Dan saya itu bekerja itu baru 4 tahun belakang, 2 tahun apa 3 tahun belakang ini gitu ya kan. Dan saya udah bisa sekolahin ponakan saya. Dan saya udah, waktu dulu rumah saya di kampung itu kayak udah reot lah gitu ya kan. Pintunya aja udah kayak daging sarden, tahu lah Bu Eli ya. Iya. Udah hancur banget gitu. Dan saya bikin kamar mandi karena keluarga saya perempuan semua. Dan di kampung itu kalau mau ke WC itu jauh banget ke sungai. Ke sungai ya. Iya. Uh-uh. Dan pikiran saya harus kumpulin uang ini untuk bikin kamar mandi buat ibu saya sama ponakan saya gitu kan. Karena di sana nggak ada laki-laki. Iya, iya. Abang saya udah meninggal dan anaknya ini 3 kecil-kecil, waktu itu bayi dia tinggal sama ibu saya. Dan itu yang saya biayain sampai sekarang. Haleluya. Dan saya berpikir nggak tahu itu pekerjaan Tuhan. Yes. Kalau dibilang dari pekerjaan saya ini, saya punya gaji nggak sampai 2 juta, Bu Eli. Tapi saya bisa sekolahin ponakan saya, bisa sampai kemarin baru masuk kuliah. Saya bisa sampai renovasi rumah. Amin. Istilahnya renovasi dalam arti udah layak lah untuk ditinggal gitu ya kan. Yeah. Dan itu pasti pekerjaan Tuhan Yesus. Yes. Gitu, teman-teman. Baru beberapa hari kemarin saya mendengar doa Bapa kami. Yeah. Dari 2020 saya dibaptis sampai sekarang, saya baru dengar kemarin itu doa Bapa kami. Benar. Itu jujur, Bu Eli. Betul. Dan ternyata di situ cukupkanlah makan kami untuk sehari ini. Oh, ternyata selama ini Tuhan bekerja seperti itu gitu ya kan. Makanya kita nggak punya kekhawatiran gitu. Betul. Karena Tuhan kita berdoa untuk secukupnya. Nah, itu kejadian 2017. Nah, kemarin terakhir ternyata waktu 2017 itu saya udah wanti-wanti, jangan sampai ini digadein lagi ke bank. Ternyata 2019 kemarin, kayaknya ya 2019 apa 2020 gitu. Itu terjadi lagi. Dan saya juga enggak, yang lama aja saya belum lunasin, masa terjadi lagi gitu kan. Akhirnya saya bilang sama ibu saya, kenapa sih di ini lagi gitu kan. Tapi ibu saya bilang, anak saya perempuan cuma 2, yang satu saya kasih, masa yang satu enggak, katanya gitu. Tapi ya seenggaknya toh ngomong ke saya gitu ya kan. Jangan udah terjadi seperti ini baru ceritanya ke saya gitu. Tapi saya nggak menyalahkan sih gitu ya kan. Cuman saya merasa kecewa waktu itu. Setelah waktu itu saya keluar,
yang saya tebus yang pertama, beliau sepakat itu untuk dijual katanya. Akhirnya udah dijual. Nah kemarin terjadi lagi, saya juga udah keluarin lagi gitu kan. Akhirnya waktu itu saya benar-benar kecewa yang luar biasa itu Bu Eli. Itu yang kecewa yang paling berat, yang paling yang saya rasakan. Setelah saya tebus dan saya bilang ke ibu saya, ya udah jual aja, pasang aja plang dijual di situ. Tapi ibu saya bilang nggak usah lah, nanti aja katanya. Di situ kayak berasa petir gitu ya Bu Eli ya. Karena saya udah bilang ke teman saya yang minjamkan uang ini, rumah saya bakal dijual untuk bayar dia. Dan ternyata ibu saya nggak mau, nggak belum mau gitu kan. Di situ saya merasa benar-benar kecewa luar biasa. Bahkan kayaknya Tuhan, saya bilang, saya kok hidupnya begini amat sih gitu kan. Sempat kecewa juga, tapi saya nggak kecewa waktu itu sama Tuhan. Saya cuma bilang ke Tuhan, kok saya hidup saya gini amat gitu. Akhirnya saking saya depresinya, nggak tahu itu depresi atau apa namanya, saya nggak punya keinginan apa-apa lagi Bu Eli. Kerja nggak ada semangat kerja untuk jalanin hidup, saya nggak punya semangat hidup gitu ya kan. Akhirnya saya cuma di rumah aja, saya minta libur waktu itu. Di rumah itu kayak saya meringkuk aja gitu di rumah, kayak nunggu kematian aja gitu. Iya, saking pasrahnya gitu. Jadi saya cuman tidur aja gitu di sofa, udah lemes, nggak makan, nggak apa gitu kan. Saya sempat berpikir saya mau pergi aja ke gunung kan, biar mati di dalam hutan aja gitu, biar nggak nyusahin orang gitu ya kan. Nah di situ eh, berapa 1 minggu, akhirnya mungkin Tuhan panggil saya gitu. Tuhan Yesus panggil saya, ayo datang ke rumahku. Akhirnya tiba-tiba klik aja gitu, aduh, kayaknya hari Minggu itu saya ke gereja. Saya datang ke gereja, saya bicara sama Tuhan. Tuhan, kok hidup saya gini amat gitu ya kan. Kok saya bisa merasakan kecewa sampai segininya gitu kan. Tapi Tuhan bilang, itu kecewa yang kamu rasakan belum sekecewa yang saya rasakan. Tuhan bilang kayak gitu. Maksudnya yang saya tangkap seperti itu di waktu itu. Dan ibu kamu kamu kecewa sama ibu kamu. Kamu tahu ibu kamu pernah kecewa nggak sama kamu? Dan di situ saya minta ampun sama Tuhan. Saya minta maaf sama Tuhan, minta ampun. Dan di situ saya bilang, saya aja mungkin mengecewakan Tuhan gitu kan. Tuhan mungkin nggak berkenan dengan apa yang saya lakukan masa dulu gitu ya kan. Karena waktu dulu saya orangnya istilahnya sebelum kenal Tuhan Yesus, saya istilahnya yang namanya anak muda ya Bu Eli ya, kadang ngabisin waktu nggak tentuan gitu. Jadi kadang sampai pagi kita nongkrong di McD, KFC gitu, main ke sana ke sini gitu kan. Kayaknya hidup menikmati banget tanpa adanya Tuhan gitu. Dan saya percaya Tuhan Yesus pasti sembuhkan ibu saya. Amin. Saya yakin. Ya, amin. Saya dalam hati saya selalu berdoa gitu. Saya puasa. Dalam puasa saya berdoa sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sembuhkan ibu saya. Saya aja bisa sembuh karena Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus pasti bisa sembuhkan ibu saya. Saya yakin itu, saya bilang. Akhirnya perlahan-lahan ibu saya mulai membaik. Sekarang puji Tuhan dia udah baik, udah bisa jalan lagi. Waktu itu makan minum pun nggak bisa, ngomong pun udah nggak jelas. Saya merasa saya harus pulang. Dan pas saat waktu itu pulang, kondisinya masih sedikit lemah gitu waktu itu. Tapi yang lewat bapak saya, akhirnya bapak tiri saya meninggal. Jadi pas momen itu saya sempatkan pulang. Nah di situ perlahan-lahan saya lihat ibu saya kondisinya sudah baik. Dan di situ saya belum cerita kalau saya sudah masuk Kristen. Tapi saya mau sampaikan. Karena saya berpikir waktu dia sakit itu, yang waktu mungkin boleh dibilang sudah kritis ya Bu Eli.
saya harus sampaikan kebenaran tentang Tuhan Iya. Yesus gitu ke ibu saya. Jadi setiap malam itu saya berdoa, Tuhan izinkan saya pulang, sempatkan saya menyampaikan kebenaran tentang-Mu Tuhan kepada ibu saya. Tolong lembutkan hatinya, buka hatinya, pikirannya agar dia mau menerima saya, mau menerima tentang kebenaran Tuhan Yesus. Dan akhirnya saya pulang, Bu Eli, puji Tuhan luar biasa itu di luar perkiraan saya. Ibu saya yang tahu sendirilah orang Minang ya Bu Eli, Iya. ya. Fanatik banget. Apalagi mendengar tentang Kristen itu kayaknya najis banget gitu. Iya, Orang yang kafir paling ya. berdosa, kafir banget gitu. Iya. Sampai salah satu saudara saya aja bertanya saya saat pulang itu, yang ditanyakan pertama, kamu di Jakarta temannya orang apa? Orang Islam apa orang Kristen? Katanya gitu. Iya, memang ditanyakan seperti itu. Dan saya bilang, kita yang namanya Jakarta itu orang datang dari mana aja, Iya. latar belakang apa aja gitu. Mau Kristen, Hindu, apa segala macam, saya temenin gitu. Saya punya teman, saya bilang gitu kan. Tapi kamu masih sholat? Saya bilang waktu itu, ya saya masih. Saya bilang gitu kan. Padahal saya udah enggak ini. Saya mau bilang belum momennya karena waktu itu 40 masih 7 harian bapak tiri saya kan, masih rame tuh. Kalau di sana kan ada namanya alim ulama, nenek mama gitu ya kan di rumah itu. Saya waktu itu pengen menyampaikan tapi ada ini, tahan dulu gitu kan, jangan dulu deh gitu, karena ya mungkin Tuhan punya rencana lah gitu ya kan. Akhirnya saya belum cerita waktu itu, dan mencari momen yang tepat untuk cerita sama ibu saya itu juga luar biasa pergumulannya gitu kan. Sampai akhirnya waktu itu saya nggak pernah makan ikan mas Bu Eli, karena saya kepikiran gimana ya, ikan mas itu punya cerita gitu. Dan waktu saya di rumah, saya minta beliin ikan mas sama kakak saya, minta dimasakin apa yang saya suka waktu kecil gitu ya. Jadi saya selama di rumah itu 2 hari 3 hari saya tidur di telapak tangan ibu saya, karena memang waktu kecil saya suka tidur di telapak tangan ibu saya. Dan saya minta dimasakin ikan mas. Jadi ikan mas itu kan banyak tulang Bu Eli. Jadi waktu kecil itu kita di sawah, ibu saya misahin tulang Nyamputin, itu, iya. jadi ditaruh di pinggir piring ini Iya, dagingnya iya, gitu kan. iya. Nanti dia suapin gitu satu-satu gitu. Oh, sama ya, waktu saya kecil juga begitu juga. Iya. Iya. Jadi di situ saya ngerasa kalaupun nanti saya diusir, kalaupun nanti ibu saya udah nolak saya, kalaupun nanti saya bakalan dihajar, dibunuh, di apapun, saya udah merasakan momen waktu saya masih kecil bersama ibu saya. Saya bilang waktu itu. Akhirnya saya mencari momen yang tepat. Saya minta sama Tuhan Yesus, Tuhan, beberapa hari lagi saya harus pulang balik ke Jakarta. Tapi saya belum dapat momen yang tepat nih Tuhan. Tolong Tuhan, kasih saya kesempatan buat cerita ke ibu saya gitu. Jadi pas malam itu sekitar jam 9, yang saudara-saudara tetangga udah pada pulang gitu ya kan, dari rumah pulang tahlilan. Kalau yang meninggal kan biasa Bu Eli ya. Jadi udah pulang, udah sunyi, ibu saya masuk kamar. Akhirnya saya susul gitu, saya duduk di samping tempat tidurnya, tapi saya nggak punya bahan pembicaraan gitu sama ibu saya Dari tentang mana mau bicaranya Iya. gitu ya. saya cuma, Tuhan, saya nggak tahu saya harus ngomong apa sama ibu saya. Tolong pimpin saya Tuhan, apapun yang saya bicarakan biarlah itu berasal dari Tuhan Yesus, saya bilang. Saya mau bicarakan tentang Tuhan ke ibu saya bilang. Nah pada saat itu saya klik gitu, saya punya kalung salib. Kalau di kota tua kan banyak yang jualan kalung ya. Saya beli kalung salib di situ. Akhirnya makanya saya keluar lagi, saya ambil di tas saya kalung salib. Sengaja saya pakai Bu Eli. Jadi saya sengaja keluarin tuh. Sengaja keluarin salibnya yang gede itu. Saya duduk di depan ibu saya. Nah, harap dia lihat nih gitu ya kan. Jadi bisa buka pembicaraan gitu.
akhirnya ibu saya ngeliat gitu kan, terus dia bilang, itu bukannya kalung yang dipakai orang Kristen ya, katanya. Iya sih, saya bilang gitu ya kan. Emang kenapa dengan orang Kristen, saya bilang. Iya. Ya kan? Nah, di situ mulai ada pembuka lah. Aduh, ini udah mulai buka nih gitu ya. Terjadilah penginjilan. Iya. Nah, di situ itu jam 9 ya Bu Elia. Saya bilang, emang kenapa dengan orang Kristen? Enggak ada apa, enggak kenapa-napa, katanya. Akhirnya cerita-cerita cerita panjang lebar, akhirnya dia juga katanya suka nanya-nanya sama yang, kalau di kampung-kampung kan ada tukang kredit ya, tukang baju gitu Iya, ya iya. kan. Nah, di situ kebetulan yang punya, yang keliling kredit itu orang Kristen. Katanya dia juga suka bertanya gitu kan tentang Kristen gitu kan. Waduh, hati saya udah dak dikduk gitu kan, kayak mau copot gitu, mau mulai cerita. Tapi pada saat dia bilang kayak gitu, saya udah ada sedikit kelegaan gitu. Ternyata dia Iya. udah lebih dulu gitu Iya. ya kan, nanya sama orang gitu ya kan. Nah, di situ saya buka, iya, saya sebenarnya saya sudah masuk orang Kristen. Kalau saya orang Kristen gimana? Kata saya gitu waktu itu. Ibu saya bilang, memang kamu masuk Kristen, kamu jadi orang Kristen? Iya, saya bilang gitu. Dengan dak dikduk ketakutan gitu ya kan. Tapi saya lihat ekspresi ibu saya biasa-biasa aja Bu Eli. Iya. Maksudnya datar-datar aja gitu. Nggak ada, nggak dimarahin gitu, nggak dihakimin, nggak diapa gitu ya kan. Di situ, nah ngobrol-ngobrol lah itu. Dan kita nggak sadar dari jam 9 malam sampai pagi subuh itu ngobrol tentang Kristen gitu. Dan saya juga nggak tahu apa yang kita omongin gitu. Dan saya yakin itu pasti pekerjaan Tuhan lah yang mengalir gitu ya kan. Dan pada saat terakhir saya bilang, ibu percaya sama Tuhan Yesus, saya bilang. Dan dia bilang, karena saya udah ceritakan lah dari awal saya sakit, terus kejadian yang saya alamin gitu kan. Dan saya nggak bisa ngambil data dari Alkitab gitu. Saya harus dari Al-Quran ambilnya gitu kan. Yeah. Nah, saya lupa itu ada berapa surat yang saya kasih. Dan saya ada sih screenshotnya. Kalau Nabi Muhammad itu, Nabi Muhammad sendiri nggak tahu arahnya kemana gitu. Dia minta, nggak tahu masa depanku. Iya. Saya lupa itu ayat surat apa gitu kan. Tapi dia sendiri nggak tahu tujuannya kemana Tuhan menyampaikan dia atau tidak. Iya. Dan dia masih minta doakan. Makanya dia minta doa sama kita umatnya. Iya. Gitu kan. Yang waktu itu makanya tunjukilah kami jalan yang lurus. Makanya doanya itu sebenarnya itu doa Tuhan apa doa Nabi Muhammad sih sebenarnya gitu. Nah, dari situ terjadilah percakapan gitu ya kan. Akhirnya ibu saya, ya saya percaya kalau yang bisa menghidupkan orang mati itu ya Tuhan, katanya. Memang kita agamanya berbeda, tapi tujuan kita cuma satu, kepada Tuhan, katanya. Dan saya ingat waktu dulu saya pernah sempat buka YouTube-nya Bang Junaidi Salat, yang dia bilang Nabi Muhammad, Bang Junaidi bilang, saya ngikut Nabi yang tahu jalan keselamatan, katanya, yaitu Nabi Isa, katanya gitu kan. Nah, waktu itu saya ingat, saya kasih tahu ke ibu saya gitu. Akhirnya ibu saya percaya gitu ya kan, dan dia mau terima Tuhan Yesus gitu. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Puji Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan ya. Dan di situ, ya itu pekerjaan Tuhan ya. Saya berharap, saya waktu itu ekspektasinya saya bakal diusir, bakal dimarahin, bakal diapa gitu ya. Udah mikirnya yang negatif. Iya, udah negatif duluan gitu. Tapi ternyata Tuhan bekerja luar biasa, berkehendak lain gitu kan. Akhirnya ibu saya juga percaya sama Tuhan Yesus. Amin, haleluya. Tapi dengan lingkungan yang nggak mendukung, ya sekarang ibu saya masih di kampung, masih, ya ibu saya memang Muslim yang taat ya Bu ya. Maksudnya sholatnya masih dijalanin gitu kan. Tapi saya bersyukurnya dia udah percaya sama Tuhan Yesus, itu yang utama. Iya, amin. Waktu itu. Dan di situ saya bilang,
apapun masalah, apapun yang mama inginkan, mintalah dalam nama Tuhan Yesus, karena nama Tuhan Yesus itu punya kuasa. Saya bilang, saya aja bisa disembuhkan, saya aja bisa dipulihkan. Yang anak mama yang dulu udah mati, dan yang sekarang ini anak mama Kristen Sudah ikutan hidup kembali ya. hidup lagi dengan Hidup kondisi yang baru. dengan keyakinan agama Kristen lah gitu, ikut Yesus gitu kan. Ya mungkin anak mama yang waktu dulu yang udah mati di rumah sakit itu, saya bilang, yang sekarang inilah anak mama. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan, kesaksian yang dahsyat dari Bapak Rizal, dan kita melihat bagaimana beliau mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan setelah didoakan dan pulang ke rumah. Ketika beliau mengalami suatu rasa frustrasi yang luar biasa, Tuhan datang menjenguknya dan memeluknya dari sampingnya, dan dia melihat Tuhan begitu memberikan damai sejahtera dan sukacita yang luar biasa yang tidak pernah dia rasakan selama ini. Dan ketika beliau mencoba pertama kali ke gereja, beliau melihat di atas langit sana, di atap gereja, dia melihat Tuhan tersenyum melihat dia. Dan yang terjadi setelah dibaptis, beliau mengalami sukacita dan sejahtera, hidup yang lapang, yang bebas, yang lega. Dan itu tidak bisa diberikan oleh yang lain, hanya oleh Tuhan Yesus. Nah, Bapak Ibu dan teman-teman semua, kita melihat bahwa yang paling sulit sekalipun, suku-suku bangsa, pribadi-pribadi yang tidak atau bahkan membenci Yesus sekalipun, telah Tuhan buktikan kasih-Nya menjangkau semua suku, bangsa, bahasa, dan ras. Dan kita, anak-anak Tuhan, diperintahkan Tuhan untuk pergi menginjil, melakukan amanat agung. Tetapi apabila kita tidak sanggup, kita dapat berdoa untuk mereka semua supaya mengalami kasih Tuhan. Tetaplah percaya, tetaplah setia. Tuhan beserta kita. Tuhan memberkati kita semua di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin, 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 amin.